Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil uji coba permainan matematika, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sebagai moderator, Afriyadi Mukarimah, selanjutnya rekan saya Uswatun Hasanah, Vika Zelvia, dan Sosa Febrita. Di mana untuk yang pertama, inilah bentuk dari permainan matematika kami, yaitu engklek. Yang selanjutnya, tujuan observasi yang pertama sebagai syarat wajib dalam memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah permainan matematika. Yang kedua, untuk menambah pengalaman mahasiswa program studi pendidikan matematika di dunia pendidikan tinggi. Yang ketiga, untuk menguji coba permainan matematika tradisional, engklek, ke sekolah. Untuk manfaat observasi, yang pertama memberikan gambaran tentang di sekolah sebagai seorang calon guru, sehingga pada saat terjun ke sekolah kita dapat mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Yang ketiga, memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan datang. Yang keempat, siswa dapat belajar menggunakan media yang dibuat oleh mahasiswa. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Uswatun Hasanah. Mungkin akan diserahkan kepada Uus. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini Uus akan melanjutkan materi mengenai KD untuk permainan matematika yang diuji cobakan ke sekolah. Nah, untuk KD-nya yaitu 3.11 mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Selanjutnya 4.11 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi 3.11.1 menyebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 3.11.2 menyebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya. 3.11.3 menjelaskan pengertian persegi, persegi panjang, dan trapesium menurut sifatnya. 3.11.4 menyebutkan sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan trapesium ditinjau dari sisi, besar sudut, dan diagonalnya. 3.11.5 menjelaskan pengertian jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat menurut sifatnya. 3.11.6 menyebutkan sifat-sifat jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat ditinjau dari sisi, besar sudut, dan diagonalnya. 3.11.7 menyebutkan rumus keliling persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. 3.11.8 menyebutkan rumus luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. 3.11.9 menyebutkan rumus luas dan keliling bangun segitiga. 4.11.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan segitiga. 4.11.2 menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segitiga untuk menyelesaikan masalah. 4.11.3 menyelesaikan soal penerapan bangun datar segi 4. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, yaitu dengan memainkan permainan engklek, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, yang kedua menyebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya, 3 menjelaskan pengertian persegi, persegi panjang, dan trapesium menurut sifatnya, 4 menyebutkan sifat-sifat persegi, persegi panjang, dan trapesium ditinjau dari sisi, besar sudut, dan diagonalnya. 5. Menjelaskan pengertian jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat menurut sifatnya. 6. Menyebutkan sifat-sifat jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat ditinjau dari sisi, besar sudut, dan diagonalnya. Yang ketujuh, menyebutkan rumus keliling persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. 8. Menyebutkan rumus luas persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. 9. Menyebutkan rumus luas dan keliling bangun segitiga. 10. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi 4 dan segitiga.
11. Menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 dan segitiga untuk menyelesaikan masalah. 13. Menyelesaikan soal penerapan bangun datar segi 4. Selanjutnya, untuk prosedur permainan engklek, yang pertama, bentuklah 2 kelompok dengan masing-masing anggota kelompok 2-3 orang. Yang kedua, perwakilan kelompok akan melakukan switch untuk menentukan siapa yang main terlebih dahulu. Yang menang akan main terlebih dahulu. Yang ketiga, masing-masing kelompok memegang lempengan berbentuk lingkaran yang akan dilemparkan ke dalam bangun datar pada engklek ketika ingin bermain, di mana urutan pelemparan sudah tertera pada media. Yang keempat, jika berhasil, anggota kelompok pemain akan mencabut soal pada kotak soal sesuai bangun datar tempat lempengan berbentuk lingkaran berada. Soal ini akan dijawab oleh anggota kelompok pemain. Selanjutnya, jika anggota kelompok berhasil menjawab, perwakilan kelompok yang telah ditunjuk untuk bermain boleh melewati media engklek dengan melompatinya secara berurutan dan kembali. Dengan catatan, bangun datar yang berisi lempengan berbentuk lingkaran tidak boleh dipijak. Yang keenam, jika berhasil melewati media, perwakilan kelompok diperbolehkan memberi tanda bintang pada bangun datar tempat lempengan berbentuk lingkaran berada. Hal ini menandakan bangun datar itu menjadi milik kelompok yang bermain. Selanjutnya, jika kelompok bermain melempar lempengan berbentuk lingkaran keluar batas bangun datar yang sudah ditetapkan urutannya, tidak mampu atau salah dalam menjawab soal, memijak batas bangun datar ketika bermain, maka kelompok tersebut kalah, lalu digantikan oleh kelompok lawan. Namun, jika kelompok tidak melakukan kesalahan di atas, kelompok tersebut boleh melanjutkan permainan sampai ia melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, bagi kelompok lawan yang mendapat giliran bermain, hanya boleh melemparkan lempengan berbentuk lingkaran ke bangun datar yang belum ditandai bintang, lalu melakukan prosedur permainan yang sama dengan kelompok sebelumnya. Dengan syarat, kelompok ini tidak boleh memijak bangun datar yang telah ditandai bintang, yaitu milik kelompok pemain. Dan yang terakhir, yang 9, jika kelompok pemain yang tadinya kalah mendapatkan kesempatan bermain kembali, maka perwakilan kelompok yang akan bermain tidak boleh sama dengan yang sebelumnya, agar semua anggota kelompok dapat bermain melewati media atau menjawab soal. Dan yang terakhir, kelompok yang memiliki bintang terbanyak pada media dinyatakan sebagai pemenang. Nah, sekian materi dari UUS kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya adalah hasil uji coba dari observasi yang telah kami lakukan. Di mana sasaran dari observasi ini adalah siswa-siswi SMPN 47 Koto Sungai Sari. Lokasinya SMPN 47 Koto Sungai Sari, Jalan Limpato. Di mana waktu pelaksanaan observasinya itu tanggal 14 April 2022, yaitu dilakukan selama 1 hari. Metode observasi yang kami gunakan adalah pengamatan secara langsung kegiatan menguji cobakan permainan tradisional atau engklek di sekolah. Berikutnya, adapun hasil uji coba yang telah kelompok 4 lakukan, di mana kami dipandu oleh guru matematika kelas 8, yaitu oleh Ibu Zubaidah SPD. Nama sekolahnya adalah SMPN 47 Koto Sungai Sari, alamat Jalan Masjid Raya Limpato Sungai Sari, kelas 8 oleh kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 4. Nah, berikutnya adalah karakteristik keterlaksanaan ya atau tidak, dan bukti. Nah, untuk bukti sendiri, kami lampirkan pada link Google Drive, supaya muat lebih banyak. Berikutnya, untuk karakteristik terdapat perencanaan, di mana yang pertama, tersedia silabus dan RPP. Di sini, pada observasi, kami tidak menggunakan rancangan pelaksanaan pembelajaran, tapi kami menggunakan rencana
pelaksanaan uji coba. Kalau rancangan pelaksanaan pembelajaran tidak kami lakukan karena kami lebih berfokus kepada melihat seberapa efisien dan efektif media yang kami buat. Berikutnya, RPP mencerminkan pembelajaran aktif. Ini karena tidak ada RPP-nya, tetapi cuma ada rancangan pelaksanaan uji cobanya, di mana rancangan pelaksanaan uji coba permainannya otomatis melibatkan peserta didik secara aktif. Berikutnya, rumusan indikator atau tujuan pembelajaran sesuai dengan rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini keteraksanaannya ya, karena indikator dan tujuannya sudah tercapai setelah pelaksanaan dari uji coba. Berikutnya, indikator pembelajaran mengarahkan pengembangan berpikir tingkat tinggi C3, aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Di mana pada permainan ENKWE ini diberikan beberapa soal, di mana soal tersebut juga ada juga soal yang berupa pemecahan masalah, sehingga di situ peserta didik dibutuhkan untuk berpikir tingkat tinggi dalam mengerjakan soalnya. Berikutnya, pelaksanaan uji coba. Kelompok melakukan review materi bangun datar sebelum melakukan permainan. Di sini keteraksanaannya ya, karena kelompok melakukan review materi terlebih dahulu supaya mengingatkan siswa dan memudahkan siswa dalam menjawab pertanyaan soal-soal sehingga dapat memenangkan permainan. Yang kedua, penerapan materi setelah direview terlaksana dengan baik pada permainan. Di sini keteraksanaannya ya, karena materi yang direview itu bersangkutan dengan soal-soal yang akan diberikan. Berikutnya, kelompok menggunakan media atau sumber belajar dengan tepat, di mana keteraksanaannya iya, di mana media atau sumber belajarnya itu adalah media permainan yang tradisional, itu permainan ENKWE, di mana itu digunakan dengan tepat. Berikutnya, tersedia alat peraga atau media pembelajaran. Di sini terlaksanaannya ya, tersedia media. Untuk mereviewnya itu tersedia papan tulis dan spidol, sedangkan untuk permainannya itu tersedia media yang bisa dimainkan di dalam kelas. Berikutnya, kelompok menggunakan lingkungan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Ini keterlaksanaannya tidak, karena kami membuat media yang bisa digunakan di dalam ruangan. Tapi jika kami juga bisa menggunakan permainan ENKWE juga bisa digunakan di lingkungan, dan itu lebih mudah. Berikutnya, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan permainan. Di sini keteraksanaannya ya, karena peserta didik terlibat aktif dalam menjawab soal dan memainkan permainan ENKWE. Dan bagi peserta didik yang tidak ikut bermain, mereka juga terlibat aktif dalam menjawab soal dan melihat apakah kaki dari pemain kelompok A atau kelompok B menyentuh garis bidang datar yang telah dibuat. Berikutnya, permainan mendorong anak aktif berpikir kritis dan kreatif. Di sini keterlaksanaannya iya, karena pada permainan itu peserta didik diberikan soal-soal yang membuat peserta didik itu aktif berpikir secara kritis dan mereka secara bergantian menjawab soal. Bukan hanya mereka bagi-bagi tugas, tetapi juga menyusun strategi supaya dapat memenangkan permainan. Berikutnya, permainan mendorong anak berinteraksi antar siswa, kelompok, dan antar siswa-siswa. Di sini keteraksanaannya ya, permainan yang kami buat itu permainan ENKWE mendorong peserta didik, di mana ada interaksinya antar anggota kelompok, antar kelompok dengan kelompok lainnya, dan antara siswa-siswa yang tidak memainkan permainan tersebut. Berikutnya, beberapa soal dalam permainan berkaitan dengan kehidupan nyata. Ya, di sini keteraksanaannya ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa soal-soalnya tersebut juga terdapat soal-soal yang memuat implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau soal-soal yang berupa pemecahan masalah. Ya, berikutnya, permainan memberikan kesempatan anak mengemukakan hasil dari pencarian soal yang diberikan, di mana kelompok mengerjakan soalnya dan kelompok juga berhak menjelaskan dari jawaban dari yang telah mereka peroleh.
Berikutnya, permainan mendorong siswa menggunakan berbagai indera dan melatih otot motorik dalam bermain. Ya, karena pada permainan, peserta didik juga bisa berolahraga, di mana peserta didik lebih banyak bergerak, bukan hanya berpikir saja, tetapi nilai plusnya peserta didik juga bisa bergerak lebih aktif, sehingga permainan ini sangat bermanfaat. Berikutnya, permainan melatih kemampuan kerja sama dalam kelompok dan menyusun strategi kelompok agar menjadi pemenang. Di sini keterlaksanaannya iya, karena kelompok-kelompok mereka menyusun strategi bagaimana mereka dapat menjawab soal, bagaimana mereka dapat memainkan permainan engklek tanpa menginjak garis, sehingga mereka bisa menjadi pemenangnya. Berikutnya adalah karakteristik manajemen kelas. Ada aturan permainan yang diberlakukan dan disepakati bersama. Ya, pada permainan engklek sudah ditempelkan aturan dari permainan engklek tersebut. Berikutnya, penataan kelas mendorong anak untuk melakukan kegiatan aktif, di mana kelasnya ditata sehingga peserta didik bermain di tengah-tengah kelas, di mana anak-anak yang tidak bermain permainan engklek berdiri di mengelilingi anak-anak yang berdiri di pinggir-pinggirnya, sehingga bisa melihat aktif apakah kelompok menginjak garis dari bangun datar atau tidak. Berikutnya adalah pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dalam kegiatan permainan. Di sini ketelaksanaannya iya, karena terdapat pembagian peran kelompok. Ada yang menjawab soal, ada yang memainkan permainan engklek, dan bagi peserta didik yang tidak memainkan permainan, mereka juga aktif menjalankan tugas mereka untuk melihat apakah kaki kelompok menginjak garis atau tidak. Berikutnya, menggunakan alat dan sumber belajar diatur dengan baik. Berikutnya adalah karakteristik penilaian. Kelompok memantau, kelompok yang melakukan observasi memantau perkembangan siswa dalam bermain. Di sini keterlaksanaannya iya. Berikutnya, kelompok memberikan umpan balik terhadap perkembangan bermain siswa. Di sini jawabannya iya. Dan juga kelompok juga melakukan review apakah apa yang dirasakan oleh peserta didik setelah memainkan permainan ini. Apakah mereka merasa lebih menguasai materi atau yang lainnya. Berikutnya adalah guru memberikan penghargaan berupa di sini terdapat kesalahan. Di sini guru ini seharusnya kelompok 4, yaitu memberikan penghargaan berupa uang dan makanan kepada peserta didik yang memenangkan permainan, yang kalah dalam permainan, dan kepada peserta didik yang mendapatkan tugas memperhatikan teman-temannya yang main. Mungkin hanya sekian penjelasan materi bagian Vika. Kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah bab pembahasan, di mana uji coba permainan ini dilakukan di kelas 8 oleh wali kelas Ibu Zulbaidah SPD. Uji coba permainan yang dilakukan dimulai pada jam 10 sampai jam 11.45, yaitu selama 3 kali 35 menit dengan materi ajar terkait, yaitu bangun datar. Adapun kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, pada saat kelompok sudah ada di dalam ruangan kelas, untuk memulai permainan terlebih dahulu peserta didik memberikan salam kepada kelompok, kemudian kelompok menanyakan kabar siswa,
dan mempersilahkan siswa mempersiapkan. Itu kelompok menginformasikan kepada siswa tentang tujuan kedatangan kelompok adalah untuk menguji cobakan permainan. Lalu kelompok yang menyampaikan judul materi terkait dan mereview beserta didik untuk memberikan ruang di dalam kelas untuk media permainan engklek di tengah kelas. Kegiatan inti, karena pengosongan di tengah ruang kelas, maka terbentuklah dua kelompok berdiri. Kelompok bermain dinamakan kelompok A dan kelompok sebelah kanan diberi nama B. Kelompok sebelah kanan diberi nama B. Masing-masing kelompok diminta untuk mengutus 3 orang yang akan bermain. Selanjutnya, peserta didik akan mengikuti langkah-langkah permainan yang telah ada pada media permainan engklek. Yang ketiga, kegiatan akhir. Setelah permainan dapat diselesaikan dengan baik, dengan didampingi oleh kelompok 4, maka diperoleh kelompok bermain A sebagai pemenang. Setelah itu, kelompok 4 memberikan penghargaan kepada pemain berupa amplop berisi 10.000 untuk pemain pemenang dan amplop berisi 5.000 untuk pemain yang kalah, dan membagikan makanan pada setiap anak dalam kelas sebagai penghargaan. Selanjutnya, dilakukan sesi foto untuk kenang-kenangan dan bukti laporan uji coba, sesi foto sebagai kenang-kenangan dan laporan uji coba. Tak lupa, kelompok 4 meminta peserta didik untuk menyatakan pendapatnya mengenai permainan. Secara garis besar mereka terdapat bahwa engklek adalah permainan yang menyenangkan dan meminta mereka untuk menyampaikan manfaat yang mereka rasakan setelah bermain. Untuk solusi dan kendala, yang pertama, pada saat ingin memulai permainan, sedikit kesulitan pembentukan kelompok karena ada yang malu-malu untuk mencoba permainan tersebut ke depan. Solusinya, kami memberitahukan bahwa di akhir permainan akan ada door prize dan akhirnya siswa-siswa mau untuk tampil ke depan. Yang kedua, peserta didik kesulitan untuk melempar lempengan pada kotak nomor 11 atau di leher engklek, dikarenakan lempengan yang ringan, jarak kotak yang sedikit jauh, dan ukuran kotak yang kurang besar. Solusinya, kami berikan soal rebutan untuk menentukan kelompok siapa yang bermain terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapatnya kelompok yang sulit untuk meraih lempengan pada kepala engklek karena banyaknya kotak yang sudah dikuasai kelompok lawan di sekitar kepala engklek. Solusinya disampaikan oleh peserta didik sendiri dengan kelompok lawan memberikan ruang di luar engklek yang ditentukan oleh kelompok lawan. Nah, itulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.